Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini video kali ini adalah video bookdoh. Saya akan membahas sebuah buku. Misalnya lagi ngalamin gitu, kebingungan untuk mengarahkan brandnya kemana. Karena saya kan punya clothingan nih, brand Big Yang A gitu. Nah, teman-teman wajib sekali nonton video ini. Karena saya akan mengulas buku Building a Story Brand. Jadi gini teman-teman, kan saya tuh punya brand yang A dulu ya namanya ya, brand clothingan saya ya. Terus saya tuh kebingungan gitu arahnya nih, yang A ini mau kayak apa gitu. Terus saya bacalah sebuah buku namanya Building a Story Brand. Ini ditulis sama Donald Miller. Ini buku terlaris Wall Street apa gitu, nggak bingung saya juga ya. Dan di situ saya banyak sekali mendapatkan masukan-masukan gitu dalam membangun brand gitu. Dan akhirnya saya tuh memutuskan untuk merebranding yang A jadi Big Yang A. Dan apa sih sebenarnya isi buku dari Story Brand ini? Ini saya ngambil dari apa yang saya tangkep ya, karena ini kan bahasa Inggris juga. Kadang-kadang juga ada yang salah-salah juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen baca sendiri juga boleh sekali ya. Tapi kalau mau dengerin apa yang saya tangkap dari buku itu, boleh banget nonton video ini. Jadi Building a Story Brand ini adalah gimana sih kita ngebangun brand itu. Dianalogikan kayak ngebangun sebuah cerita, teman-teman. Jadi kan di cerita itu kan ada beberapa struktur yang harus terpenuhi gitu kan, kayak tokoh, terus latar, tapi bukan itu ya, bukan latar penokohan gitu-gitu ya. Jadi untuk ngebangun brand ini nggak melulu untuk kita selalu promoin produk-produk kita secara hard selling gitu, tapi kita harus membangun brand kita itu dengan sebuah cerita gitu. Yang pertama nih yang saya tangkep ya, jadi di buku Story Brand ini ada beberapa struktur-struktur yang harus kita siapkan untuk membangun brand kita dengan cara bercerita. Yang pertama yaitu karakter. Karakter ini adalah tokoh. Jadi yang saya tangkap adalah dari tokoh ini adalah kadang-kadang tuh kita menjadikan brand kita itu adalah pahlawannya gitu, hero-nya. Wah, brand kita bisa membuat kamu ganteng, brand kita bisa membuat kamu keren, brand kamu bisa membuat kamu jadi lebih cantik. Nah, tapi kalau di buku ini tuh justru nggak kayak gitu yang diajarin gitu, yang diminta. Jadi kita harus menjadikan brand kita itu sebagai yang petunjuk buat karakter-karakter ini. Karakter ini adalah customer kita ya, pelanggan-pelanggan kita yang mereka ini jadi tokoh utamanya. Kayak contohnya misalnya saya tuh di Big Yang A kan nggak Big Yang A membuat kamu keren, Big Yang A membuat kamu tampil kece, nggak gitu. Jadi saya selalu bilang Big Yang A ini membantu teman-teman yang big size untuk tampil lebih baik lagi gitu tuh. Di karakter di tokoh ini nanti kita diminta membreakdown nih, tokoh kita tuh siapa sih, hero kita tuh yang pengen kita bantu nih sebagai brand siapa sih. Kalau saya di Big Yang A adalah orang-orang yang berbadan besar gitu. Terus tokoh-tokoh ini pengen apa nih? Jadi tokoh-tokoh ini adalah kalau saya di Big Yang A itu tokohnya si pelanggan kita ini adalah orang-orang yang berbadan besar tapi pengen berpenampilan lebih baik lagi. Nah, dari sini kita tahu siapa sih pelanggan kita yang pengen kita arahkan. Nantinya juga akan jadi materi nih buat membahasakan gimana marketing kita atau gimana cara kita berkomunikasi sama pelanggan kita dari penentuan tokoh ini. Yang kedua adalah setelah tokoh kita menentukan masalah. Has a problem. Yang namanya tokoh itu kan selalu ada masalah kan kalau di dalam cerita gitu. Mungkin ada cerita yang jalan mulus saja, pasti nggak menarik tuh. Di dalam cerita kan biasanya ada villainnya. Villain itu tokoh yang jahatnya. Nah, kita juga harus nentuin nih, apa nih tokoh yang jahatnya dari brand kita. Nah, kalau di Big Yang A, di brand saya menentukan tokoh jahatnya adalah pakaian-pakaian big size yang tidak fashionable. Jadi Big Yang A ini harus menyelesaikan masalah itu. Terus yang kedua adalah external problem. External problem ini kalau yang saya tangkap itu adalah masalah yang umum gitu. Masalah yang umum ya orang-orang gendut adalah ya
mencari baju big size itu masalah umumnya itu kan. Terus yang kedua adalah internal problem. Internal problem ini adalah masalah yang dari dalam diri itu, ke frustasian apa yang tokoh kita alami, ini pelanggan kita alami. Jadi kalau yang saya coba jabarkan di Big Yang A ini adalah orang yang gendut, yang susah nyari baju, yang kayaknya baju big size tuh itu aja gitu ya. Sekalinya kita ngeliat kayak teman-teman kita pakai baju yang model kekinian, kok kita susah mencari. Nah, Big Yang A itu pengen ngebantu teman-teman yang gendut itu untuk berpenampilan kayak orang-orang yang kurus nih, yang fashionable, yang keren-keren gitu. Nah, itu tugas dari Big Yang A. Tadi internal problem, yang berikutnya adalah philosophical problem. Jadi ini masalah yang lebih filosofis sih. Jadi kadang-kadang kan kalau orang gendut kan suka nggak pedean gitu ya. Saya aja dulu waktu zaman SD tuh, waduh, malu saya misalnya pengen ketemu teman-teman tuh malu, pengen pakai baju apa tuh malu gitu. Dan problem ini nih yang harus diselesaikan sama brand kita Big Yang A gitu. Dan ini juga yang nanti akan dibahasakan ke semua platform sih di marketingnya. Dan berikutnya yaitu meets a guide. Ini yang udah saya bilang tadi nih ya. Jadi kita itu nggak jadiin brand kita itu sebagai hero-nya gitu, pahlawannya. Jadi justru pelanggan kita nih yang akan menjalani cerita kehidupannya gitu. Nah, kita itu brand ini jadi orang yang membantu mereka. Gimana sih ini membahasakannya ke pelanggan kita? Yang pertama adalah kita cari apa ya, kalimat-kalimat yang memang berempati gitu sama hero kita ini. Misalnya kalau di Big Yang A itu adalah kalimatnya adalah membantu teman-teman yang berbadan besar untuk tampil lebih baik gitu. Terus juga kita harus ada yang namanya authority. Authority ini adalah kita memperlihatkan nih kalau memang brand kita ini bisa dipercaya gitu. Misalnya kita bisa menunjukkan testimoni dari orang-orang yang membeli produk-produk kita, bisa juga nunjukin misalnya kayak influencer yang pakai baju kita, atau juga kita menunjukkan data-data misalnya dalam bulan ini terjual berapa pieces gitu baju kita. Nah, itu yang bisa bikin pelanggan kita lebih percaya sama brand kita. Terus yang berikutnya adalah who gives them a plan. Jadi kita setelah kita ngasih tahu nih produk kita apa nih ya teman-teman ya, ke pelanggan-pelanggan kita, ke hero kita, jangan lupa untuk ngasih tahu mereka rencana-rencananya nih, yang biar mereka bisa beli produk kita gitu. Jangan udah kita kasih tahu kita bisa menyelesaikan, membantu mereka menyelesaikan masalah mereka, tiba-tiba kita tinggal aja. Jadi harus kita kasih tahu caranya untuk mendapatkan brand kita ini. Jadi misalnya kayak Big Yang A, Big Yang A itu bisa didapetin via WA, via Tokped, via Shopee, bisa juga via websitenya di www.beliyanga.com. Nah, itu semua harus kita kasih tahu tuh teman-teman. Yang berikutnya adalah that helps them avoid failure. Jadi membantu mereka untuk menghindari kegagalan. Jadi hal-hal negatif apa nih yang bisa dihindari kalau misalnya mereka memakai brand kita gitu, menggunakan brand kita, mau itu jasa, mau itu produk gitu. Kalau Big Yang A itu bahasanya adalah menghindari teman-teman yang big size untuk memakai pakaian yang itu-itu aja. Terus juga menghindari pakai baju yang kesempitan. Terus juga menghindari teman-teman yang berbadan big size ini untuk dihina orang karena memakai pakaian yang aneh gitu, yang nggak cocok lah. Dan yang terakhir adalah end in success. Jadi kita memperlihatkan nih kalau misalnya pakai brand kita nih, tokoh-tokoh ini kesuksesannya apa nih di ending. Misalnya mereka jadi lebih pede, misalnya mereka juga jadi lebih bahagia, mereka juga bisa jadi lebih berkarya lagi di masa yang akan datang. Nah, itu semua kita tunjukin juga tuh di semua materi promo kita, teman-teman. Nah, sebenarnya buku ini masih ada lanjutannya lagi tuh. Di situ juga ada bagaimana strategi-strategi marketingnya yang lebih teknis ya, yang lebih applicable, yang lebih bisa diaplikasiin teman-teman. Dan di buku itu juga ada ngebangun tim dengan caranya story brand ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen baca buku lengkapnya, langsung aja nih teman-teman bisa beli bukunya Building a Story Brand dari Donald Miller ya. Jangan lupa juga untuk membeli baju Big Yang A ya teman-teman ya. Baju Big Yang A ini adalah membantu kamu teman-teman yang big size untuk tampil lebih baik lagi. Kalau gitu, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.
Dan ini juga penangkapan saya aja ya dalam membaca buku ini. Kalau misalnya ada yang salah penangkapan saya, karena kan ya saya kan ya emang beginilah ya, nggak pinter gitu kan. Jadi teman-teman bisa komen di bawah, bang itu lu salah bang, lu baca itu harusnya begini begini begini. Atau teman-teman juga mau menambahkan yang lain, buku-buku apa lagi yang mau di-review, boleh ditambahin di bawah ya. Atau strategi-strategi lain apa yang bisa dilakukan buat orang-orang yang kebingungan dalam mengarahkan brandnya, boleh kasih tahu juga komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.